Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sayyid Silva, selaku ketua kelompok. Di sini dan teman saya Abdul Haris Dahlan, Meldi Juwila Stella, Dominika Ardianti, Irna Jerusalem Selen, Amanda Yasmina Rai, Rosa Delima Indabu. Di sini kami akan mendiskusikan tentang ragam laras dan bahasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi ragam bahasa dan klasifikasinya. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang timbul karena adanya perbedaan dalam pemakaian bahasa. Menurut ahli linguistik, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Yang kedua, klasifikasi ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa ada 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan media atau sarana. Ragam lisan, definisi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ ucapan. Ciri-cirinya teringat pada ruang waktu, memerlukan kehadiran lawan bicara. Yang kedua, ragam tulis. Definisinya sebagai bahasa yang diungkapkan melalui simbol-simbol atau grafis. Ciri-cirinya tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan kondisi pemakaian atau keformalan. Yang pertama, ragam formal atau baku atau resmi. Digunakan dalam situasi resmi dan komunikasi yang menuntut keformalan. Ciri utamanya adalah penggunaan kaidah tata bahasa dan kosakata yang baku, lengkap, dan cermat. Contohnya, rapat dinas, seminar, dan penyusun skripsi. Yang kedua, ragam bahasa semi formal. Tingkat keformalannya berada di antara formal dan informal. Contohnya, diskusi di lingkungan kampus atau sekolah atau kuliah umum. Yang ketiga, ragam non formal atau santai. Digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dalam situasi yang sangat akrab. Contohnya, bercakap dengan teman dekat dan ngobrol pribadi. Selanjutnya berdasarkan penutur. Yang pertama, ragam dialek atau geografis daerah. Variasi bahasa yang dibatasi oleh perbedaan wilayah atau geografis. Contoh, dialek Jawa, dialek Sunda, dialek Melayu atau Ambon. Yang kedua, ragam sosial, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu, yaitu usia, pekerjaan, status sosial. Yang berikut faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor sejarah dan waktu, yaitu perkembangan sebuah bahasa dari masa ke masa akan selalu membawa perubahan dan variasi. Yang kedua, faktor sosial dan budaya, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelas sosial, profesi, dan kelompok budaya akan mengembangkan cara berbicara yang khas. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh sejarawan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh pedagang. Yang ketiga, faktor geografis dan lingkungan. Isolasi geografis dan perbedaan lingkungan alam mendorong munculnya dialek-dialek regional. Yang keempat, faktor tujuan komunikasi, yaitu setiap komunikasi mempunyai tujuan yang spesifik. Yang kelima, faktor sedang atau sarana, yaitu perbedaan media komunikasi atau lisan versus tulis menuntut aturan dan struktur bahasa yang berbeda. Selanjutnya, laras bahasa atau register. Definisi laras bahasa. Laras bahasa atau register adalah variasi bahasa yang digunakan untuk fungsi atau tujuan tertentu dalam bidang pemakaian yang spesifik. Laras bahasa mencerminkan kesesuaian antara bentuk bahasa dan fungsinya. Dalam linguistik fungsional, laras bahasa dibentuk oleh 3 variabel utama. Yang pertama, bidang, topik atau bidang kegiatan yang dibahas. Yang kedua, tenor atau hubungan, yaitu hubungan antara partisipan, formal atau akrab. Yang ketiga, mode atau sarana, yaitu media yang digunakan lisan atau tulis. Klasifikasi dan kekhasan laras bahasa. Setiap laras bahasa ditandai dengan ciri-ciri leksikal atau kosakata dan gramatikal atau struktur yang unik.
kekasan yaitu menggunakan istilah teknis, misalnya hipotesis, validitas, kohesi, bersifat lugas, denotatif, objektif, impersonal, menghindari kata ganti orang pertama, dan sistematis. Digunakan dalam karya tulis ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian. 2. Laras hukum. Kekasan yaitu formal, menggunakan istilah hukum yang laku, misalnya gugatan, penahanan, junto, struktur kalimat panjang, dan sangat presisi, makna tunggal untuk menghindari ambiguitas. Yang ketiga, laras bisnis atau niaga. Kekasan yaitu persuasif, ringkas, berorientasi pada hasil dan keuntungan, sering menggunakan istilah ekonomi, tender, margin, profil, akuisisi. 4. Laras jurnalistik. Kekasan yaitu padat, singkat, komunikatif, mudah dipahami oleh pembaca umum, kalimat efektif dan langsung ke inti berita. Yang kelima, laras sastra. Kekasan kaya atau konotasi, makna tidak sebenarnya, emotif, figuratif, majas, dan mementingkan aspek estetika dan daya pengungkapan imajinatif. Selanjutnya, bahasa Pidgin dan Kreol. Pidgin dan Kreol merupakan hasil dari kontak bahasa yang intens, mencerminkan adaptasi bahasa dalam situasi multikultural. Bahasa Pidgin, definisi bahasa kontak yang timbul akibat kebutuhan komunikasi yang mendesak antara kelompok penutur yang tidak memiliki bahasa bersama, biasanya dalam konteks perdagangan atau penjajahan. Karakteristik ya, tidak memiliki penutur asli atau hanya digunakan sebagai bahasa kedua. Tata bahasanya sangat nyaman dan tidak stabil. Kosakata sangat terbatas, umumnya berasal dari bahasa yang dominan atau bahasa leksifia. Tidak digunakan dalam situasi formal. Berikutnya bahasa Kreol. Bahasa Kreol adalah bahasa Pidgin yang telah mengalami perkembangan dan telah menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama bagi generasi penutur berikutnya. Karakteristik: memiliki penutur asli, tata bahasanya sudah stabil dan kompleks seperti bahasa alami pada umumnya. Kosakata dan fungsi sosialnya sudah meluas. Proses kreolisasi, proses linguistik di mana sebuah Pidgin berevolusi menjadi Kreol melalui transmisi intergenerasi sehingga diperoleh struktur gramatikal yang lengkap. Kesimpulan, ragam dan laras bahasa adalah dua konsep fundamental dan memahami keragaman pemakaian bahasa. Ragam bahasa merujuk pada variasi yang ditentukan oleh medium, lisan atau tulisan, dan situasi keformalan, formal, semi-formal, non-formal yang kemunculannya dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan geografi. Sementara itu, laras bahasa merujuk pada variasi yang ditentukan oleh fungsi atau bidang pemakaian, ilmiah, hukum, jurnalistik, yang diubah oleh kosakata dan struktur khusus. Lebih lanjut, kontak antar bahasa dapat menghasilkan fenomena piknik bahasa kontak sederhana tanpa penulisan asli, yang kemudian dapat berkembang menjadi Kreol, bahasa baru yang stabil dan menjadi bahasa ibu, membuktikan sifat dinamis dan adaptif dari bahasa dalam menghadapi perubahan sosial dan interaksi budaya. Saran diharapkan kepada pengguna bahasa Indonesia dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan ragam dan laras bahasa yang tepat. Dalam konteks yang akademik profesional, penggunaan ragam bahasa formal dan laras bahasa ilmiah secara konsisten sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kejelasan komunikasi. Diperlukan edukasi berkelanjutan mengenai kaidah bahasa baku agar berkomunikasi dalam situasi resmi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan standar kebahasaan. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.